Sedihnya jadi petani kalau tanahnya kering seperti ini ya. Tapi alhamdulillah ini tanaman kangkung saya sudah bisa bertahan di tanah yang kering. Dia justru nampak subur kan. Ini karena perawatan tanahnya. Saya tidak pernah menggunakan pupuk kimia semacam urea atau apa itu nggak pernah. Kita pakai pupuk organik. Nah inilah kelebihannya. Pupuk organik bisa bertahan, bisa menyuburkan tanah dan menyuburkan tanamannya juga. Ini ya walaupun saya menanamnya terbatas karena saya pikir menanam kangkung di tanah keras ya kemungkinan gagal. Tapi ternyata dengan menggunakan pupuk organik dia masih bisa tumbuh dengan subur. Dia masih bisa bertahan di tanah yang kering. Walaupun hujan tidak turun dan tidak ada air sama sekali seperti yang Anda lihat ini. Tapi kalau menggunakan pupuk organik, ya ini hasilnya. Tanaman masih tetap subur, tetap hijau. Coba lihat seperti ini kan tanahnya. Tapi menggunakan pupuk organik memang luar biasa, perubahannya beda banget. Benar-benar dengan menggunakan pupuk organik, jenis tanah jadi bukan jenis tanah tapi tanah menjadi subur dan bisa dimanfaatkan, terus bisa ditanam tanaman semacam kangkung darat seperti yang saya tanam ini. Tadinya juga saya meragukan apa benar kangkung darat bisa bertahan dengan tanah yang keras begitu. Makanya saya cuma menanam 2 bedeng saja karena boleh dikatakan dalam rangka percobaan membuktikan apakah tanah yang menggunakan atau yang ditaburi pupuk organik dengan tanah yang ditaburi dengan menggunakan pupuk kimia ada perbedaan atau tidak. Ternyata benar ada perbedaannya ya seperti yang saya sekarang lihat, yang Anda lihat sekarang. Ini kangkung memang sengaja saya cuma tanami 2 bedeng karena kebetulan bibitnya waktu itu terbatas, menghabiskan bibit yang lama ya. Nah, daripada mubazir saya pikir ya tanamin aja di sini. Mudah-mudahan bisa tumbuh walaupun tidak ada air begitu. Tapi ternyata benar. Itulah perbedaannya tanah yang sering ditaburi pupuk kimia dengan tanah yang tidak disentuh oleh kimia. Ya inilah perbedaannya. Tanaman tetap subur dan bisa tumbuh. Begitu. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman ya. Jangan ragu lagi untuk tetap dengan menggunakan pupuk organik. Berarti Anda sudah bijaksana menggunakan dan memanfaatkan tanah kesayangan dan kecintaan Anda di tanah pertanian Anda. Semoga bisa membantu informasi ini. Coba lihat, saya juga prihatin melihat keadaan seperti ini. Tapi ternyata tanaman-tanaman yang di sana tetap bisa tumbuh. Tuh, di sana ada kacang polong. Saya tanam kacang polong. Ya walaupun kondisinya kering kerontang sama sekali, tapi kacang polong itu bisa tumbuh tuh dengan menggunakan bibit sisa. Nah, selamat mencoba ya. Kalau tahu tumbuhnya akan seperti ini, mungkin kemarin udah aku fullkan ini tempatnya. Ya, namanya juga petani lagi belajar. Ya, jadinya serba ragu lah. Walaupun ternyata hasilnya cukup bagi saya sendiri, petani kecil yang masih belajar, cukup memuaskan. Oke teman-teman, dan ini contoh salah satu tanah yang menggunakan bahan kimia. Bisa dibayangkan kan tanah bentuk seperti ini keras sekali karena ini dulunya menggunakan pupuk kimia atau pupuk semacam ya kayak urea dan sebagainya gitu. Nah ini tanahnya sampai seperti ini. Nah yang di bawah itu saya coba taburi dengan pupuk organik yang di bawah ini. Ini kan tanggul ya tuh. Yang ini pupuk organik, menggunakan pupuk organik, dia tetap bertahan tumbuh karena dengan menggunakan sisa-sisa air yang ada di dalam tanahnya waktu itu. Ini yang ini tuh, itu tetap tumbuh. Nanti kita akan siangi tanaman liar lainnya. Jadi itu bukti bahwa perbedaan dengan menggunakan pupuk organik, yang ini dengan pupuk kimia, tanahnya seperti ini. Tapi dengan menggunakan pupuk organik, walaupun tanahnya seperti ini, dia masih tetap mengandung air dan mempunyai kesuburan tersendiri. Jadi kita masih tetap bisa panen walaupun musim kering. Semoga bisa membantu dan bisa menjadikan informasi
berharga buat Anda para petani. Yuk tetap gunakan pupuk organik ya, dari sekarang.